Kita tanya seberapa sih usahana, naon usahana, berapa omsetnya. Cik kalau biar ditanya teh, Pak Kamal ada omset seberapa biasanya teh sebulan? Seberapa kurang lebih nah? Ya nggak apa-apa. Jadi omsetnya 2 miliar. Saya 2002 lulus SMA, 2 tahun saya menganggur. Ketika itu saya pertama bekerja di sebuah perusahaan gas LPG. Gas LPG. Saya bekerja di sana kurang lebih 4 tahun dengan bayaran yang mungkin buat saya cukup untuk makan saja, teman-teman. Tapi di situ saya punya keinginan untuk mencari tahu. Seandainya saya keluar dari sini, saya ingin menjadi pengusaha gas LPG. Selama 4 tahun itu saya mencari ilmu. Alhamdulillah saya udah ketahuan nyari gas kemana, cara mendistribusikannya bagaimana. Tapi selang 4 tahun itu saya belum dapat modal, teman-teman. Akhirnya karena usaha itu dilihat dari kacamata saya, wah masih monoton gitu ya, belum ada perkembangan selama saya 4 tahun. Akhirnya saya keluar dari perusahaan itu dan saya melamar ke salah satu perusahaan kontraktor, bikin sekolah, bikin rumah, bikin gedung-gedung bertingkat. Nah, saya bekerja di situ selama setahun. Tujuan saya masuk kerja ke perusahaan itu tetap saya mencari ilmu, bukan mencari gaji, teman-teman ya. Kebanyakan orang kan masuk ke perusahaan cari gaji kan, wah gajinya berapa, cukup nggak. Saya itu kebetulan tipe orang yang saya bekerja di perusahaan itu saya harus dapat ilmu, saya keluar harus dapat ilmu. Makanya saya setahun bekerja di sana. Tidak lama kemudian karena faktor human error, omset yang miliaran sekali kontrak, akhirnya bos saya itu, perusahaan saya itu mengalami kemunduran alias bangkrut. Di situ saya berpikir ulang, waduh saya kemana? Akhirnya tetangga saya ada yang mengajak saya kerja di counter. Nah inilah mulai cerita saya, dan alhamdulillah teman-teman sekalian, nggak lama 6 bulan kerja di situ saya bisa buka usaha sendiri. Saya buka sendiri di daerah Jatinangor tahun 2009. Subhanallah teman-teman, setahun pertama saya mengalami 2 kali bangkrut. 1 kali modal pertama pinjam ke kakak, saya jual motor, bangkrut teman-teman sekalian. Saya oper kontrak toko saya, pindah lagi ke seberang, bangkrut juga. Kenapa saya bisa bangkrut gini, teman-teman? Ternyata itu human error, kembali ke diri saya. Oh, orang usaha itu ternyata harus mengenal Allah. Ketika tanggal 1 Oktober saya udah yang bangkrut kedua kalinya, saya bertanya kepada Allah. Bukan bertanya ya, saya menentang, ya Allah, kok kehidupan saya begini-begini amat gitu. Udah saya hidup dari kecil ditinggal bapak, saya nggak ada kemajuan dalam usaha. Saya di situ berpikir, kok Allah tidak adil terhadap saya. Saking sakitnya hati saya karena ya mungkin 26 tahun perjalanan hidup saya kok tidak menemukan jalan hidup gitu, teman-teman sekalian. Akhirnya saya berontak, saya bilang, mulai hari ini, detik ini saya tidak akan menyembah lagi kepadamu. Tiba-tiba saya keluar dari dalam mulut saya, teman-teman, seperti kelereng kecil. Pas dipencet sama saya itu ternyata darah, teman-teman. Bayangkan teman-teman, ketika saya memaki-maki Allah, ketika saya menentang Allah, mulai detik ini saya tidak akan menyembahmu, saya tidak percaya adanya kamu. Percuma hidup saya dari kecil, udah saya hidup miskin, tidak punya orang tua, kehidupan saya tidak maju-maju. Akhirnya keluar darah. Siapa yang nggak takut, teman-teman? Lagi menentang Allah, tiba-tiba keluar darah, langsung digaplok. Jepret, saya keluar darah. Saya lari ke kamar mandi. Di kamar mandi semakin banyak darah saya. Wah, subhanallah, saya takut, ketakutan. Saya masuk ke rumah sakit. Saya dirawat sampai kurang lebih 1 bulan. Ketika ada orang ke toko saya belanja, Pak Kamal, berapa ini modal awal? Ada 500 juta? Enggak Pak, 700 juta? Enggak, 1 miliar? Enggak, berapa? Berapa Pak Kamal ini? Saya bilang, ini modal saya pertama 4.200.000, teman-teman. Dalam 5 tahun, 6 tahun perkembangannya luar biasa, teman-teman. Jadi buat teman-teman, jangan pernah putus asa, harus berani mencoba. Ketika teman-teman ingin terjun ke dunia usaha, mencoba, harus berani, jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Karena kalau takut gagal, teman-teman sekalian tidak akan pernah sukses, teman-teman.
Jadi harus berani mencoba ini dan tetap di jalan Allah, karena kita orang Islam, kita punya Allah, kita tetap harus di jalan Allah. Kita bisnis apapun tetap kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja. Prinsip saya, mengapa saya bisa bertahan sampai 8 tahun ini, mungkin karena saya mencoba meninggalkan riba, menjauhi utang piutang. Saya fokus pada penjualan dan usaha, karena bagaimanapun juga kalau banyak utang, pikiran kita akan terganggu, teman-teman. Dan salah satu tips yang lainnya mungkin tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di dalam Islam, dan mencintai anak-anak yatim.